Iya, kembali lagi di salah satu konten terpuji di channel ini. Puji bukan supir Desta, tapi puji yang terpuji, bukan juga pujian. Apa nama kontennya, Alvin? Ormas. Obrolan mahasiswa. Gila nih, tek udah 3 kali ya. Gokil. 3 periode. Gue tuh bingung, Vin. Ada yang banyak banget yang kayak stuck di dada gue tuh, kayak ada yang nggak skewing, belum left out gitu, kayak ada yang kurang gitu. Aman banget lah gue Itu kan tuh anaknya. good vibes tuh mesti, good vibes is a must, ya kan? Emas. Iya. Is emas. Iya, betul. Betul. Good vibe is gold, is emas. Udah, kita lanjut lagi. Udah sih kurang lebih itu doang sih keluhan gue, kayak kenapa sih sosial media, gue tau tuh halaman lu, tapi kayak gue ngeliatnya tuh nggak semua orang udah tau masa lalu gitu nggak sih? Iya, Keep it low key aja bisa nggak sih Oh gitu? iya, bener. Tapi kalau tiba-tiba ngeluh di sosial media gitu, lu masa nggak pernah sih, Vin? Enggak. Gue sering banget di Twitter misalnya tiba-tiba. Nggak pernah gue. Gue sering banget nih gitu. Teman gue juga ada kan. Gue nggak pernah ngeluh. Nggak pernah. Karena good vibes selalu. QJ in the heart. QJ. Korigor. Nah nih, Good vibes only. Bapak, quality control-nya gimana nih Pak? Aman Pak? Aman. Mesti pakai liquid parado biar tetap school ya. Kayak hidup tuh masih tetap jalan gitu. Aduh, pusing Pak. QJ. Ayo lanjut. Pusing. Orang pasti biasanya obrolan mahasiswa tuh kan kayak gini, Vin. Biasa ngomongin politik mulu agak-agak capek. Kapan ngomongin politik? Kalau di balik layar, di balik behind. Di balik behind, kita ngomongin politik ya? Iya. Sekarang kita ngomongin politik bukan? Enggak. Enggak. Kita agak macam-macam kita berarti. Ini ada genre-nya beda. Genre-nya, wah gila. Mau siapa dulu nih? Sweet. Sud Jepang. Tuh. Jepang. Tuh 23. Aduh, Gua dulu. Lu menang soalnya. Gue capek banget ngomong. Sama gue juga. Oke, yang pertama ini semangat nggak lu pada? Ini semakin seru atau perasaan saya saja semangat nggak sih lu buat dengerin berita pertama ini gue bawain? Jadi ini adalah seorang wibu, Vin. Nasib wibu ini masturbasi di KRL sangat naas. Kini beliau jadi tersangka, terancam bui nyaris 3 tahun penjara. Kok pakainya tapi polisi sih itu? Jangan-jangan dia? Dia ini apa? Anim polisi apa, Vin? Anim polisi. Ada. Apa namanya? Yang itu jadi bukan yang jadi satpam ada tuh polisi. Ada nggak? ada tuh. Pokoknya gini. Pokoknya sang pria ini sempat Ntar kita nyedian. dia sempat bikin gegeran ini masyarakat karena dia melakukan hal senonoh di transportasi umum. Dia ngaku dia udah begitu. Kok suaranya jadi normal lagi sih? Kan QJ ini udah nggak ada. Ada ya. Dia tuh udah pernah ngelakuin 2 kali hal aneh ini di daerah Mall Jakarta Pusat dan KRL di dekat stasiun Tebet. Beliau ini ditahan kegep di halte Grogol TJ. Tapi pas ketangkep dia nggak lagi itu. Mungkin lagi siap-siap, lagi pemanasan. Identiknya ini dia pakai jaket apa namanya, Vin? Jaket tebal. Jaket salju. Jaket salju tebal gunung yang Biasanya kalau mereka ke Snowbay coklat, pakai itu. topi polisi dan ini ada ini kayak bulu-bulu gitu nggak sih? Iya, makanya. Desainnya sangat fashionable ya. Iya, kayak topi bajak laut Donald apa? Popeye. Terus dan dia bawa map warnanya hijau waktu itu. Mana udah mau? Waktu itu hijau, gue liat yang pas masturbasi. Gunanya map itu apa? Gunanya map itu adalah menutupi aksi nih yang dilakukan. Aksi ini, orang mah aksi di tengah jalan, dia aksi di dalam Oh, itu mapnya bukan mapnya. Iya. Jadi gini nih yang paling penting. kadang hijau, kadang biru mapnya. Kalau manjat merah tuh. Nah, beliau ini dijerat pasal 10 Jungto pasal 36 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 281 KUHP dengan ancaman pidana berupa pidana penjara selama-lamanya itu 2 tahun 8 bulan. Selama-lamanya pada tahun 8 Selama-lamanya paling lama lah. kurang lebih 2 tahun 8 bulan apa 8 bulan 2 tahun? 8 bulan 2 tahun gimana? Apa gini deh, 8 tahun 2 bulan. Kelamaan nih. Ya bagus sih sebenarnya. Yang kelamaan dia. Umurnya ini nolep dia kayak dong. Umurnya berapa sih? Ada data dirinya? 26 tahun. Oh, dia tua. Coba lihat mukanya. Kita zoom dulu. Anjir, sama adik gue juga mudahan dia kayaknya mukanya. Aduh.
Itu tipikal wibu banget pakai kacamata gitu. Iya, mukanya juga mungkin keresang juga warna kulitnya, mungkin dia nggak pernah healing. Ini dua pakai kacamata ngerasa wibu. Nah, pengakuan pelaku sudah melakukan 3 kali malah di tempat yang berbeda, onani itu ya mungkin ya. Nani. Dan akan diperiksa tes kejiwaannya menurut Ridwan. Ridwan ini adalah Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bapak Ridwan Sop Lanit mengatakan pria tersebut sudah melakukan hal itu di tempat umum 3 kali. Gimana Vin menurut lo Vin? Widih. Privacy kayaknya dia nggak paham privacy kayaknya ya. Iya kan bisa di kamar ya maksudnya kalau gitu. Kan ada kamar, ada ruang pribadi gitu. Jadi tapi nggak cuma itu Vin, gue di Twitter tuh ya. Nah ini bagus nih. Ngelihat banyak saksi orang tuh udah ngelihat nggak speak up. Dia itu udah ada di mana-mana. Kok bisa? Dia ada di halte Cempaka Putih. Dia nyari tempat gitu ya? Jadi ya? Enggak, dia jalan-jalan aja. Dia tuh ada di halte Cempaka Putih. Si banyak duit. Enggak, ini. Tuh, halte Cempaka Putih bener kan 1635. Ini baru satu, terus dia pernah ada di Cisauk. Pernah ada di stasiun kereta. Dia tuh ada di mana-mana. Tapi sekarang udah ketangkep. Benar-benar nggak punya kerjaan gitu ya 26 tahun ya? Mas dia itu usia produktif kan ya? Aduh, gue nggak ada datanya. Gue nggak ada datanya lagi di kerja apa? Enggak, maksudnya kan usia produktif gitu ya. Kalau orang normal berumur 26 tahun kan pasti nggak sempet lah kemana-mana gitu kan. Dia 26 tuh berarti gue kelahiran tahun 80 akhir. Ya, 90-an. 90 awal. Nih, di halte Cempaka Timur. Kalau Vin, lo kan suka juga nih transportasi umum gini nih. Iya. Kalau tiba-tiba dia ada di halte ada Malik gimana, Vin? Nih, di depan Mel dong. Iya, lu jadi ngapain? Lu ngapain? pertama-tama akan gue deketin terus gue gimana caranya nih HP biar nggak kelihatan kayak video. Berarti gue megang HP. Gini nggak usah gitu, taruh aja kantong gini kan kameranya kelihatan. Iya. Dia curiga dong. Enggak kan kameranya. Atau kan gue gini, Pak, saya mau nanya dari ada Malik mau ke Cikajang lewat mana ya Pak? Nah, Cikajang. Gue pancing terus sampai ada polisi datang. Nah, Mas, selamat kamu masuk Ucup. Salah. Luar biasa. Masuk Ucup salah. Kamu jangan percaya sama saya ini. Tadi kameranya gimana? Cepu. Kayak gini. Pak, ke Cikajang lewat mana ya Pak? Itu masih kelihatan, masih suspicious. Jangan bego ya. Mending kayak gini, Mas kemana Mas? Ya Mas, Cikajang mana Mas? Atau kan gini, pura-pura nanya Mas, dari sini ke Cikajang Timur, Cisauk gitu. Kameranya kamera depan kan? Kamera depan. Ya namanya goblok. Nah ini adegan kedua nih. Ada videonya nanti ini. Mimi. Dia pakai celana putih, jaket oranye, topinya selalu identik sama. Iya, jaketnya jaket Dragon Ball itu ya? Bukan, jaket BPJS. Ini jaket apa sih? Jaket di rumah sakit gitu. Yakin lu? Iya, kayaknya dia kerja di rumah sakit ya. Dan pelapor ini mau ngelapor ke security tapi nggak ada di gerbong waktu pada saat itu. Iya, soalnya kan jalan muter gitu security. Gimana ya kalau ada lo ketemu dia deh di halte Malik deh. Lagi kayak gitu? Enggak, lagi normal, lagi kayak gini. Nah, gue diemin aja paling terus. Kok nggak ada cepuin? Hah? Nggak ada cepuin? Iya kan dia ngomong. Kan dia aneh, dia kan aneh. Kan dia aneh. Vin, dia udah mimi. Masa nggak cepuin sih? Kalau takarannya orang aneh ya, gue ngeliat gue cepuin. Enggak, dia tuh udah merasakan masyarakat. Dan dia lagi dicari. Kenapa gue nggak bantu polisi buat bantuin? Nah kan kita nggak tahu siapa tahu ntar salah orang gimana. Pasti dia. Ya enggak lah. Kan ada orang. Enggak, gue bukannya. Ada orang. Gue lihat ke petugas, Bu, ini bukan video ini. Betul. Ini pelakunya ini. Mimi tahu ini. Di dunia ini tuh ada 6 orang yang mirip sama kita. Vin, ini tuh 7 malah. Tuh dia pernah dipenjarain ngejakut. Udah jadi ya ganti kan nih. Gue bilang sih ini. Nah lo closing statement lah. Ya sengaja udah ketangkap, mudah-mudahan dikasih hukuman yang sepantasnya lah ya, dan mudah-mudahan kejiwaan gue kayaknya perlu dites nggak sih. Mungkin dia nggak punya teman cerita, mungkin kalau kita mau kasihan dikit. Teman itu penting, kata siapa dokter ini. Kalau kita nggak berbaur tuh kita bisa jadi orang gila. Netrandus. Nggak dokter siapa kayak lupa gue. Pokoknya mudah-mudahan di ini dah keadilan tidak hanya kanunnya dia yang tegak, tapi keadilan buat dia juga bisa tegak. Mudah-mudahan dia suatu saat nanti akan berdamai dengan diri sendiri. Suatu saat nanti. Amin. Tuh Vin, sampai di Zoom Vin. Iya di Zoom. Oke, gue juga ada berita ya. Kedua, Vin. Mungkin sebentar aja karena ini lama banget. Apa? Jadi kan kemarin kan kita tahu lah ada subculture baru di stasiun mana itu yang namanya? Sudirman. Di mana anak-anak dari SCBD
SCBD itu Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok. Jadi mereka itu pada ngumpul-ngumpul lah di sana. Fashion Street. Disebutnya apa? Citayam Fashion Week. Nah, Fashion Week ada apa? Ada penjelasan nggak? Enggak ada. Itu sempat ramai tuh. Iya. Ini gue bridging aja kan situnya. Iya. Nah, salah satu yang ramai di situ adalah si namanya Roy. Roy Itu siapa, Min? Kiyoshi. Bukan dong. Vin, ada datanya, Vin. Tuh gini. Bahasa Inggris datanya. Jadi ada beberapa pemuda, boleh kita sebut nggak namanya? Boleh dah, coba lu aja yang bacain gimana. Kita ada beberapa pemuda yang disebut itu namanya, gue cuma pengen nyebut JJ karena JJ pengen cantik. JJ I love you. Nah, ini dia Sangel Mimi kadang-kadang lah. Nah, ada lagi namanya Roy. Roy itu siapanya JJ? Pacaran bukan? Di videonya sih pacarnya. Temannya kali. Ya nggak tahu, di video sih pacarnya. Kayaknya lebih cocok gue jadi pacar JJ nggak sih daripada Roy? Ya itulah pokoknya ada orang yang jadi pacarnya JJ itu si Roy. Yoi. Dan Citayam Fashion Week ini mengacu pada fenomena kerumunan remaja di Sudirman. Uniknya meskipun bertitik temu di Jakarta, tapi wilayah anak-anaknya itu berasal dari domisilinya dari Bojonggede, Citayam, sama Depok. Kota-kota satelit di sekitaran Jakarta lah biasanya. Kenapa mereka bisa kesini? Karena akses KRL itu ke stasiun Sudirman udah gampang juga. Nggak harus. Sebenarnya ini tuh udah ada dari tahun 2018 kali, zaman CFD, tapi baru ke highlight sekarang di tahun 2020. Gara-gara COVID juga ya mungkin ya agak sempat itu. Iya, sama TikTok juga banyak yang upload kan, akhirnya yang nanya-nanya itu. Tahu nggak yang paling untung siapa? Siapa? Abang-abang Starling. Iya, dia tuh, untung banget. Ngopi semua, tapi sampahnya dibuang sembarangan, Vin, masalahnya. Nah, itu dia, makanya itu banyak masalah. Banyak yang nggak suka juga. Apa gitu? Ini kabar terbaru nih, si Roy itu ternyata ditawarin beasiswa. Dari siapa? Menparekraf, Bapak Sandiaga Salahuddin itu. Iya. Nah, tapi yang lucunya si Roy itu menolak beasiswa tersebut. Wah. Karena apa? Dia pengen fokus ngonten gitu. Roy tidak akan tahu bahwa dia tidak akan viral selamanya. Iya. Dia nggak tahu. Kalau dia tahu pasti dia mau beasiswa. Iya, padahal kan itu bisa ya. Dia tuh apa sih, masih SMP. Dia kan terus terakhir. Ya mungkin tingkat SMP, SMA atau kuliah lah ya. Itu kan bisa sambil ngonten gitu ya? Bisa dong. Kalau itu kan cewek banyak dibayar. Iya, ngapain? Ngonten. Sambil ngayam kan itu. Ngayam. Makan. Iya. Dia ada Kevin. Wah, beasiswa. Nah, itu dia kan kalau beasiswa yang diterima tuh nggak apa-apa. Bisa ngikutin ini kontennya juga. Masalahnya kan Roy ini juga naiknya gara-gara Ini bisa ngaruh penuh, nantinya kan penuh. Roy Kiyoshi kan? terus mochi. Lain. Kalau ini kan Lain om. yang ngeviralin kan orang lain gitu loh, bukan Iya. kita gara-gara dia bikin video sendiri maksud gue gitu. Kan ada masanya itu bakal habis juga. Jadi sebaiknya sih ya, lebih di sisi mana. Ambil, nggak ada salah juga sih. Tapi aneh juga, masa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ngasih beasiswa? Harusnya kan Kemendikbud. Oh, iya. gitu. Ya udah, mungkin itu aja ya untuk Roy. Semoga Ada lagi. acaranya laku dan anime. Aduh. Iya. Pagi-pagi. Pasti happy. Aduh. Sleepy yo. Brainstorming lagi ya. Oke, sekian dari kami. Sampai ketemu lagi. Siap. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Jaya.